semuanya, perkenalkan saya Sanasya Syarafina. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit tim terakhir 047. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai kontrol motor DC dan interface menggunakan program AI. Nah, yang dipakai sekarang itu aku pakai AI, Cursor AI. Sebelumnya kita kenalan dulu sama yang namanya editor AI. AI ini beda sama AI ChatGPT atau Gemini atau Perplexity yang udah kita ketahui sebelumnya. Kita kenalan dulu sama editor AI, merupakan perangkat lunak atau fitur berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu proses pembuatan, penyuntingan, dan penyempurnaan konten secara otomatis dan cerdas. Editor AI memanfaatkan teknologi seperti machine learning dan natural language processing atau NLP untuk memahami konteks struktur dan tujuan dari konten yang dibuat oleh pengguna. Nah, dalam praktiknya, editor AI dapat membantu pengguna dalam berbagai aspek seperti memperbaiki tata bahasa dan ejaan, menyarankan pilihan kata yang lebih tepat, menyusun kalimat agar lebih efektif, serta menyesuaikan gaya bahasa sesuai kebutuhan misalnya formal, akademik, atau santai. Selain itu, editor AI juga mampu membantu meringkas teks, memperjelas ide, dan meningkatkan koherensi tulisan. Nah, editor AI tidak hanya digunakan dalam penulisan teks, tetapi juga dalam pengolahan kode, desain, dan konten multimedia. Nah, pada bidang pendidikan dan akademik, editor AI itu membantu mahasiswa dan peneliti dalam menyusun laporan, makalah, dan presentasi secara lebih efisien. Nah, di dunia industri dan kreatif, editor AI digunakan untuk meningkatkan produktivitas, konsistensi, dan kualitas konten. Meskipun memiliki banyak keunggulan, editor AI tetap memerlukan pengawasan manusia karena hasil yang dihasilkan harus sesuai dengan konteks, etika, dan tujuan akhir pengguna. Kita kenalan sama Cursor AI yang aplikasi yang kita pakai di praktikum kali ini. Cursor AI merupakan editor kode berbasis dengan kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam menulis, memahami, dan memodifikasi kode program secara lebih cepat dan efisien. Cursor AI dibangun di atas Visual Studio Code atau VS Code sehingga memiliki antarmuka yang familiar dan mendukung berbagai bahasa pemrograman serta extension pengembangan. Contohnya kita bisa tambahin extension Python. Terus sebenarnya masih banyak lagi sesuai kebutuhan yang kalian pengenkan. Terus selanjutnya, Cursor AI ini memanfaatkan teknologi yang namanya Large Language Model atau LLM untuk memahami konteks code secara menyeluruh. Dengan kemampuan ini, Cursor AI dapat memberikan saran penulisan code atau kode completion, menjelaskan function code, dan juga mendeteksi potensi kesalahan, serta membantu proses debugging. Bahkan dari Cursor AI ini kita bisa langsung nge-prompt, langsung buatkan saya codingan untuk mengatur motor DC dengan RPM berapa dengan tambahkan interface menggunakan Python, interface slider, dengan tunjukkan juga grafiknya. Itu kita langsung buat di Cursor AI-nya, dan dari Cursor AI-nya bisa langsung mengupload dan juga mendebugging serta running si motor DC-nya langsung gitu. Jadi kita tanpa mendebugging sendiri, running sendiri, kita tanpa upload sendiri, dia udah bisa langsung jadi setelah kita memprompt, kita upload ya, abis itu kita lihat dia di run, motor itu seharusnya sudah bisa langsung berjalan gitu teman-teman. Nah, pengguna juga dapat berinteraksi dengan AI secara langsung menggunakan perintah berbasis bahasa alami seperti meminta penjelasan suatu fungsi atau meminta perbaikan kode tertentu. Nah, misalnya kalau kita mau nge-prompt atau kita mau menjalankan suatu program, tapi di situ membutuhkan yang namanya library, dan library itu belum kita install, kita tinggal ketik aja instalkan library pada ini, dan dia langsung menginstal secara otomatis gitu. Nah, salah satu keunggulan utama Cursor AI adalah kemampuannya untuk memahami seluruh basis code atau code based awareness. Hal ini memungkinkan AI memberikan saran yang relevan dan konsisten dengan struktur proyek yang sedang dikerjakan. Nah, selain itu, Cursor AI ini mendukung fitur refactoring otomatis yang membantu meningkatkan kualitas dan keterbacaan kode tanpa mengubah fungsionalitasnya. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan perangkat lunak, Cursor AI ini berperan sebagai asisten pemrograman cerdas
yang dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat proses belajar, serta mengurangi kesalahan penulisan kode. Namun demikian, penggunaan kursor AI juga tetap memerlukan pemahaman dasar pemrograman dari pengguna agar hasil yang diperoleh dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya ada yang namanya platform I/O. Nah, platform I/O ini merupakan sebuah platform pengembangan perangkat lunak yang terintegrasi atau integrated development platform yang dirancang khusus untuk pengembangan sistem embedded dan Internet of Things atau IoT. Nah, platform ini menyediakan lingkungan kerja yang menyatukan manajemen project, terus juga penulisan code, pengujian, dan pemrograman perangkat keras dalam satu ekosistem. Nah, platform I/O ini mendukung berbagai microcontroller dan papan pengembangan seperti Arduino, WSP, ESP32, ESP8266, STM32, ATmega, dan Raspberry Pi Pico. Itu terserah, ada banyak. Dukungan lintas platform ini memudahkan pengembangan untuk bekerja dengan berbagai arsitektur tanpa harus berganti-ganti tools atau konfigurasi lagi secara manual. Nah, platform I/O ini biasanya terintegrasi dengan editor populer seperti VS Code. Nah, sehingga memberikan pengalaman pengembangan yang modern dan fleksibel. Salah satu keunggulan utama dari platform I/O adalah manajemen library-nya otomatis. Nah, pengguna dapat dengan mudah menambahkannya, memperbarui, mengelola pustaka perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, sehingga mengurangi risiko konflik antar versi. Selain itu, platform I/O juga menyediakan build system yang andal, yang mampu menangani proses kompilasi dan linking secara efisien. Dalam konteks IoT dan sistem embedded, platform I/O ini juga mendukung debugging on chip, serial monitoring, serta pengujian unit atau unit testing, yang sangat membantu dalam proses pengembangan dan analisis kesalahan. Dengan menggunakan berbasis proyek dan konfigurasi yang struktur, nah platform I/O ini meningkatkan produktivitas, keteraturan code, dan skalabilitas proyek. Oke, nah sekarang aku akan menjelaskan dulu cara untuk mendownload si kursor AI-nya ini. Gampang banget, kursor AI tinggal kita ketik aja di Chrome atau di search manapun ya. Nah, ini tinggal download for kalian pakai OS apa. Aku pakai apa sih namanya? Windows. Nah, ini tinggal di download aja. Ini kan download for Windows atau download for Mac OS. Nah, selanjutnya nanti dia langsung terintegrasi. Nah, ini kursor AI. Nah, ini look pertamanya kayak gini teman-teman. Sabar, emang agak lama. Setelah terdownload ya. Nah, ini kita udah masuk ke kursor AI-nya. Nah, sebelum kita mulai, pertama tuh kita harus buat satu file dulu. Kita open project. Atau kalau mau new project juga boleh. Nah, ini open project, ini kalian jadiin satu folder. Di sini juga salah satunya ada di platform I/O yang udah aku jelaskan tadi. Ini salah satu. Ini kita bisa langsung new project aja, tapi nanti aku udah buat setelah new project ya. Dia akan butuh yang namanya name project, boardnya yang mau kita pakai itu pakai board apa, STM kah, STM-nya juga harus yang mana, Arduino juga yang mana kita tentukan, ATmega mau pakai yang mana, tipe yang mana. Frameworknya ini kita pakai bisa Arduino, bisa STM. Coba ya, kita coba Arduino Mini, ATmega. Nah, ini Arduino frameworknya, jadi ada banyak pilihan juga. Tapi aku udah buka langsung ya. Ini, nah kita udah ngebuat nih, misalnya kita mau, nah ini aku jelasin juga di sebelah kanan ini ada tempat kita ngeprom. Nah, kita mau ngeprom ngapain nih? Misal buatkan program untuk mengontrol motor DC menggunakan PWM dengan interface dari Python CT4 untuk forward dan reverse, misal kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita run di sini, kita upload secara langsung, nanti dia bakalan keluar di source dan dimensi. Nah, dimensi ini merupakan bagian dari codingan-codingan yang secara otomatis dikerjakan oleh si AI. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti hasilnya aku akan tunjukkan dari praktikum, karena ini membutuhkan motornya secara langsung. Kayak gitu.
Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, harapannya dari video ini teman-teman semuanya bisa belajar mengenai kursor AI dan tertarik untuk belajar lagi mengenai AI yang bisa mengenerate code secara langsung dan mengupload, dan juga jadi kita punya asisten tambahan secara otomatis dan programmingnya lebih gampang. Harapannya dari video ini kalian juga bisa belajar mengenai editor AI, platform AI, dan terlebih mengenai kursor AI ini, apalagi bicara mengenai penggunaannya. Sekian, sampai jumpa di next video, bye.